Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, kembali lagi di channel saya di RY7 Tutorial. Oke, yang mana pada kesempatan kali ini saya akan memberikan 12 trik rahasia menjadi YouTuber sukses untuk pemula. Dan yang jelas 12 trik rahasia ini sudah diterapkan oleh YouTuber sukses ya, seperti Atta Halilintar dan lain-lain sebagainya ya guys. Pokoknya kalau Anda itu mengikuti trik yang saya bahas ini, insya Allah Anda akan sukses di YouTube seperti halnya YouTuber lain yang sudah sukses duluan. Dan bagi Anda yang mengikuti video ini, silakan subscribe, tekan loncengnya supaya Anda tidak ketinggalan notifikasi dari setiap saya upload. Tapi seandainya saja Anda tidak mengikuti video ini, Anda bisa skip saja, nggak apa-apa. Oke, yuk langsung saja kita bahas 12 trik rahasia menjadi YouTuber sukses untuk pemula. Jadi begini guys, banyak pencapaian berkat hasil YouTube, entah itu berupa ketenaran atau hasil yang melimpah. Contohnya seperti Atta Halilintar, Just No Limit, dan masih banyak lagi ya guys. Anda bisa melihat di YouTube Anda. Tentunya di balik kesuksesan mereka itu tentunya ada trik-trik bagaimana untuk mencapai kesuksesan di YouTube. Nah, untuk trik rahasia menjadi YouTuber yang sukses, yang pertama itu tentukan jenis sukses yang ingin Anda raih. Kenapa sih kok langkah pertama itu harus menentukan jenis yang ingin diraih? Ya, itu karena sangat penting. Bab ketika Anda itu sudah menentukan sukses yang ingin Anda raih, maka Anda nanti akan fokus dengan apa yang Anda ingin capai gitu. Nah, dengan begitu hal-hal yang mengganggu prioritas langkah Anda itu bisa diabaikan. Maksud saya menentukan jenis yang ingin diraih itu kan gini. Jadi di dalam YouTuber itu kan ada 3 jenis kesuksesan. Yang satu itu adalah jumlah pelanggan atau subscriber, yang kedua itu keterlibatan, yang ketiga adalah monetisasi. Nah, dari 3 jenis di atas tadi, bisa saja Anda itu memilih salah satu dari tujuan di atas. Namun Anda juga bisa memilih ketiganya, jadi sesuai prioritas channel Anda. Kemudian yang kedua, pasang target yang terukur. Jadi gini, setelah Anda itu memiliki tujuan, jangan lupa Anda itu harus memasang target. Ini sangat penting untuk YouTuber supaya keinginan Anda itu bisa tercapai tepat waktu. Misalkan katakanlah Anda memiliki tujuan pelanggan yang banyak. Jadi Anda memiliki tujuan ingin mendapatkan pelanggan yang banyak atau subscriber yang banyak, maka tentukanlah targetnya. Berapa banyak orang atau berapa banyak pelanggan dan berapa lama Anda bisa mendapatkan target Anda itu. Contoh saja, tujuan Anda ingin mendapatkan 1000 subscriber dalam waktu 6 bulan. Nah, dari situ jika target Anda itu belum tercapai dalam waktu 6 bulan, Anda bisa mengukur apakah upaya yang Anda lakukan itu belum berhasil atau target Anda itu terlalu tinggi. Nah, setelah itu Anda bisa menerapkan strategi selanjutnya. Misalkan mengadakan giveaway atau berkolaborasi dengan YouTuber yang lain yang sudah terkenal gitu ya guys, supaya target Anda itu bisa tercapai. Yang ketiga, pilih topik yang sesuai minat dan kemampuan Anda. Contohnya semisal musik, gaming, dan masih banyak lain topik atau niche yang lain-lainnya. Intinya sebelum Anda itu terjun menjadi seorang YouTuber,
Anda itu harus memilih atau menentukan topik atau niche yang sesuai minat dan kemampuan Anda. Jadi misalkan Anda itu minatnya atau kemampuannya di dalam topik tentang gaming, ya Anda pilih itu. Musik, ya Anda pilih itu. Anda harus tentukan sebelum Anda terjun menjadi seorang YouTuber. Kemudian lanjut yang keempat. Yang keempat adalah tentukan tipe konten. Jadi setelah Anda itu memilih niche atau topik, Anda itu harus menentukan tipe konten Anda. Jadi misalkan di atas tadi Anda pilih gaming, Anda tentukan tipe konten itu untuk menghibur atau untuk mendidik. Menentukan tipe konten itu sangat penting ya guys, karena itu nanti akan membuat Anda menjadi fokus pada satu tipe konten. Kemudian untuk yang nomor 5, tentukan ciri khas Anda. Kenapa demikian? Karena saat Anda itu memutuskan untuk menjadi seorang YouTuber, maka Anda otomatis akan bersaing dengan berjuta-juta akun YouTube lainnya. Nah, dari situ tanpa memiliki ciri khas yang kuat, maka akan sulit untuk dikenal dan menjadi channel YouTube yang besar gitu. Nah, untuk ciri khas itu bisa berupa pengaturan ruangan, atribut-atribut yang Anda pakai, terus gaya, bahasa, dan lain-lain sebagainya. Ya, semisal pemeran channel Woko Channel itu. Nah, di situ kan ada 4 pemeran. Di situ semuanya keempat-empatnya itu memiliki ciri khas yang beda-beda. Misal di situ kan ada Mukidi, Pak Ndut, Pak No, dan Penyok. Nah, keempat nama ini memiliki ciri khas yang berbeda. Misalkan kalau Pak Ndut itu memiliki ciri khas wis to manut aku penak-penak. Nah, itu merupakan ciri khas yang mendorong mereka itu sukses menjadi seorang YouTuber. Contohnya lagi, semisal Atta Halilintar, dia itu memiliki tagline atau kalimat singkat yang menjadi ciri khasnya, yaitu asyap. Itu merupakan ciri khas atau tagline kalimat singkat yang menjadi ciri khas Atta Halilintar. Selanjutnya yang nomor 6, yaitu rancang konten yang menarik. Kenapa demikian? Karena materi konten yang menarik adalah salah satu alasan mengapa video YouTube itu bisa menjaring banyak penonton. Nah, karena itu Anda perlu merancang atau membuat konten yang menarik, khususnya bagi segmen pasar yang Anda tuju gitu. Misalkan di atas tadi Anda memilih konten gaming, maka Anda harus merancang bagaimana sih cara membuat konten menarik di dalam gaming itu, bagaimana itu Anda harus merancangnya. Contohnya gaming yang menarik biasanya berisi rekaman live streaming saat main game dan pemain muncul di pojok bawah. Nah, dari situ para audiens itu bisa menyaksikan game dan reaksi pemainnya. Itu menurut saya merupakan konten yang menarik ya guys, daripada pemainnya itu tidak muncul sehingga para audiens tidak bisa melihat reaksi pemain ini. Oke, kemudian yang nomor 7, yaitu siapkan peralatan yang dibutuhkan supaya konten Anda itu keren dan bagus gitu. Jadi ini sangat penting juga menurut saya. Tapi kalau mampu, kalau tidak mampu ya seadanya nggak apa-apa. Cuma ini adalah trik rahasia. Salah satu trik rahasianya itu di situ. Jadi siapkan peralatan yang dibutuhkan. Ya, misalkan mikrofon, kamera, aplikasi pengedit video. Di situ Anda harus menyiapkan ya guys. Jangan sampai Anda ingin menjadi YouTuber tapi Anda tidak menyiapkan semuanya.
Jadi minimal kamera itu HP lah, itu nggak apa-apa. Kemudian ini nomor 8, fokus saat pembuatan video. Jadi setelah peralatan-peralatan yang dibutuhkan itu sudah siap, maka selanjutnya Anda itu harus fokus saat pembuatan video, supaya saat proses pembuatan video itu lebih lancar dan efisien gitu ya guys. Dengan demikian saya yakin video Anda itu akan semakin lebih berkualitas. Misalkan yaitu sesuaikan gambar sesuai dengan kebutuhan skrip. Nah, di situ tanya lagi gunakan tripod untuk hasil gambar yang stabil. Dan masih banyak contoh-contoh bagaimana tips untuk fokus pada proses pengambilan gambar. Kemudian untuk nomor 9, bangun channel YouTube Anda. Jadi Anda itu harus membangun bagaimana channel Anda itu bisa unik dan terlihat profesional sekaligus bisa menarik bagi pengunjung. Contohnya seperti pasang foto profil gitu, terus gunakan banner yang sesuai, terus ada lagi yaitu isi bagian deskripsi dengan informatif. Jadi itu adalah contoh-contohnya ya guys. Kemudian yang nomor 10 yaitu bangun keterlibatan dengan audiens. Kenapa demikian? Karena penampil dan pelanggan atau subscriber itu memiliki arti lebih dari presentasi angka. Mereka adalah salah satu kunci kesuksesan channel YouTube Anda guys. Maka dari itu Anda itu harus membangun komunikasi dua arah dengan audiens. Contoh atau tips untuk membangun komunikasi dengan audiens itu diantaranya semisal menjaga konsistensi. Nah, kenapa menjaga konsistensi itu termasuk membangun komunikasi dengan audiens? Sebab ketika Anda itu konsisten mengupload video, temanya itu juga konsisten, niche dan ciri khas Anda itu juga konsisten, dan jadwal upload Anda itu sudah konsisten, maka saluran YouTube Anda atau channel Anda itu akan mudah diingat oleh para audiens. Jadi intinya konsistensi itu sangat berpengaruh. Nah, contoh lagi untuk membangun komunikasi dengan audiens yaitu melibatkan audiens dalam pembuatan konten. Nah, misalkan Anda memaksimalkan fitur-fitur polling untuk mengetahui masukan audiens tentang konten Anda. Selain itu, Anda juga bisa berkolaborasi dengan audiens untuk membuat konten bersama. Di situ juga bisa ya guys. Kemudian tips yang selanjutnya untuk membangun komunikasi dengan audiens yaitu lakukanlah live streaming. Sebab melakukan live streaming di YouTube itu nanti akan meningkatkan interaksi dengan para audiens, dan di situ para audiens bisa memberikan komentar secara langsung guys. Jadi tidak heran kalau banyak orang-orang yang menyukai live streaming dari mereka-mereka yang melakukan live streaming. Nah, ini contoh tips lagi untuk membangun komunikasi dengan audiens yaitu respon audiens yang efektif untuk meningkatkan komunikasi Anda dengan audiens Anda. Misalkan memberi respon di komentar, entah itu berupa emoticon atau tanda-tanda yang lain, mungkin bisa di like gitu aja atau di love gitu aja. Kenapa demikian? Sebab ketika Anda itu merespon melalui komentar, maka para audiens itu merasa dihargai gitu guys. Nah, hal itu akan mendorong para audiens untuk bersemangat melakukan komentar di video Anda dan melihat video-video Anda. Kemudian tips menjadi YouTuber sukses untuk pemula yang nomor 11 adalah promosikan video Anda melalui media sosial. Jadi gini guys, meskipun Anda itu sudah memiliki komunikasi dengan para audiens, Anda itu juga harus mempromosikan video Anda, terutama
melalui promosi di media sosial, contohnya seperti WA, Facebook, Twitter, atau Instagram ya guys. Kemudian tips untuk menjadi YouTuber yang sukses untuk pemula yang nomor 12 yaitu perkuat dengan upaya SEO. Nah, kenapa SEO kok masuk dalam cara menjadi YouTuber yang sukses? Sebab YouTube itu juga membutuhkan SEO untuk meningkatkan jumlah pengunjung yang berkualitas gitu ya guys. Karena dengan upaya SEO ini, maka video Anda itu akan mudah dicari di mesin pencarian YouTube. Mungkin Anda bertanya, apa sih yang harus dilakukan untuk memperkuat SEO ini? Nah, yang perlu dilakukan untuk memperkuat SEO, semisal riset kata kunci, kemudian buat video dengan kualitas terbaik, kemudian melakukan metadata pengoptimalan. Nah, dari metadata inilah YouTube memberikan rekomendasi kepada pemirsa video yang sesuai dengan topik yang sering dilihat. Dengan demikian, optimasi metadata yang tepat secara SEO akan membantu peringkat di halaman pencarian YouTube guys. Jadi ini sangat penting ya guys. Kalau bisa Anda itu maksimalkan SEO. Jadi SEO itu diperkuat, dimaksimalkan semaksimal mungkin. Oke, mungkin begitu saja. Itu tadi adalah 12 tips cara atau rahasia untuk menjadi YouTuber sukses bagi pemula. Oke, cukup sekian, dan apabila ada kesalahan mohon dimaafkan ya guys. Oke, salam dari saya RY7 Tutorial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.